warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Interaksi Teman Sebaya dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya Srini Anastasia dan teman saya Diah Ayu Kurniawati. Langsung saja. Tabel 1. Hasil uji validitas variabel interaksi teman sebaya. Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas di atas, diketahui bahwa nilai R hitung atau Pearson correlation lebih besar dari R tabel, di mana R tabel dalam penelitian ini sebesar 3.291, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel interaksi teman sebaya relevan atau valid dengan analisis dalam penelitian. Tabel 2. Motivasi belajar. Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas di atas, diketahui bahwa nilai R hitung atau Pearson correlation lebih besar dari R tabel, di mana R tabel dalam penelitian ini sebesar 3.291, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel motivasi belajar relevan atau valid dengan analisis dalam penelitian. Tabel 3. Variabel kepatuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas di atas, diketahui bahwa nilai R hitung atau Pearson correlation lebih besar dari R tabel, di mana R tabel dalam penelitian ini sebesar 3.291, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel kepatuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas relevan atau valid dengan analisis dalam penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan. B. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data yang dapat dipercaya. Alat ukur dikatakan reliable jika memberikan hasil yang konsisten meskipun dilakukan berulang kali. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji menggunakan rumus Cronbach-Alpha dengan kriteria 1. Reliable jika R hitung lebih besar dari 0,6 dan 2. Tidak reliable jika R hitung lebih kecil dari 0,6. Kesimpulannya, instrumen penelitian ini dianggap reliable jika nilai Cronbach-Alpha melebihi 0,6. Berdasarkan pengujian pada tabel reliabilitas, diketahui bahwa semua variabel interaksi teman sebaya, motivasi belajar, dan kepatuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas mempunyai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini adalah reliable. C. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Dari hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 200 yang berarti lebih besar dari 0,05, serta dapat disimpulkan bahwa data pada kuesioner berdistribusi secara normal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Diah Ayu Kurniawati. Baik, untuk selanjutnya adalah uji multikolineritas, di mana uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear antar variabel independen dalam regresi berganda. Berikut adalah tabel hasil uji multikolineritas. Nilai tolerance untuk X1 dan X2 sebesar 0,980 lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya sebesar 1,020 berarti kurang dari 10. Kesimpulannya, tidak terdapat gejala multikolineritas sehingga tidak ada hubungan antar variabel independen dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya, uji heterokedastisitas, di mana pada grafik terdapat titik-titik yang menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Maka, sampel atau data bersifat homogen atau bebas dari gejala heterokedastisitas. Untuk selanjutnya ada uji regresi linier berganda. Yang pertama ada hasil uji T.
di mana berdasarkan output SPSS diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan 4.871 ditambah 0,021 X1 dan ditambah juga 0,763 X2. Di mana hasil dari variabel X1 atau interaksi teman sebaya, T hitungnya 0,137 kurang dari T tabel. T tabelnya 1,689 dengan signifikannya lebih dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa. Untuk variabel X2 atau motivasi belajar, T hitungnya 4,657 lebih besar dari T tabelnya 1,689 dan signifikannya kurang dari 0,05, berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa. Kesimpulannya hanya motivasi belajar dan yang berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa, sedangkan interaksi teman sebaya tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, hasil F atau ANOVA. Uji F menunjukkan bahwa F hitungnya sebesar 21,835, lebih besar dari F tabel. F tabelnya 4,139 dengan DF-nya 33, sehingga dapat disimpulkan interaksi teman sebaya dan motivasi belajar berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas di Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk selanjutnya ada hasil uji model Sumeri, di mana nilai R square-nya 0,570 yang dikonversikan menjadi 57%. Kepatuhan mahasiswa dipengaruhi oleh teman sebaya dan motivasi belajar, sedangkan 43% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Selanjutnya ada uji korelasi, di mana dari hasil uji korelasi X1 interaksi teman sebaya memiliki nilai R-nya 0,536, lebih besar dari R tabelnya 0,3291, maka terdapat korelasi sedang dengan kepatuhan mahasiswa. Untuk X2-nya motivasi belajar memiliki nilai R-nya sebesar 0,755, lebih besar dari R tabelnya 0,321, maka terdapat korelasi yang kuat dengan kepatuhan mahasiswa. Untuk kesimpulannya, kedua variabel berkorelasi positif dengan kepatuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, namun motivasi belajar memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan interaksi teman sebaya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Secara signifikan terdapat pengaruh interaksi teman sebaya dengan motivasi belajar terhadap kepatuhan mahasiswa, namun interaksi teman sebaya tidak berpengaruh signifikan dan parsial. Untuk yang kedua, secara simultan, interaksi teman sebaya dan motivasi belajar berpengaruh terhadap kepatuhan mahasiswa. Secara parsial, hanya motivasi belajar yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa. Yang keempat, tidak terdapat gejala multikolineritas, artinya variabel bebas tidak saling berkorelasi tinggi. Dan yang kelima, tidak data bebas dari gejala heterokedastisitas, menunjukkan varian residual bersifat homogen. Untuk sarannya, yang pertama bagi mahasiswa sebaiknya meningkatkan interaksi dengan teman sebaya dan motivasi belajar karena keduanya berpengaruh terhadap kepatuhan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, meskipun interaksi teman sebaya tidak berpengaruh signifikan secara parsial, tetapi penting membangun hubungan positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang ketiga, mahasiswa dianjurkan lebih aktif bersosialisasi dan membentuk kelompok belajar guna meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan akademik.